Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis pengembangan produk food and beverage menggunakan tren Labubu. Nah, pada kesempatan kali ini untuk tujuan pengkajiannya adalah untuk menganalisis tren pasar dan juga konsumsi. Dilanjutkan mengembangkan strategi bisnis berdasarkan tren, menentukan target pasar yang tepat, menyusun strategi pemasaran yang efektif, dan juga menghubungkan tren dengan teori, yakni dengan teori eksternalitas. Oke, kita lanjut ke materi saja. Rekan-rekan, kita akan langsung masuk ke teori landasannya, yakni di bagian latar belakang. Berdasarkan data BPS, pada kuartal 2 2024 ini di Indonesia mengalami penurunan sebesar 5,5% dibanding tahun sebelumnya. Tetapi untuk faktor perbelanjaan tersier itu justru meningkat dikarenakan adanya tren baru, yakni boneka Labubu. Nah, pendorong kuatnya adalah masyarakat yang FOMO atau Fear of Missing Out. Nah, untuk strategi FOMO ini dapat digunakan sebagai landasan kita untuk membuat produk baru. Di antaranya adalah sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini kita akan melangkah ke tujuan penggunaan data primer dan sekunder pada analisis penggunaan produk baru di tren Labubu tersebut, yakni adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat untuk perilaku konsumen, strategi pemasaran, dan juga dampak ekonominya. Pada poin data sekunder berikut adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada seperti laporan BPS, terus laporan penjualan e-commerce atau artikel bisnis lainnya. Pada kesempatan kali ini saya sudah menunjukkan data diagram yang menunjukkan bahwasannya tren penjualan boneka Labubu tersebut sangat melejit ya di kalangan e-commerce-nya tersebut. Pada poin selanjutnya yakni untuk data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui survei atau wawancara. Pada kesempatan kali ini saya sudah membuat beberapa diagram yang saya lakukan langsung berdasarkan pelanggan yang sudah datang, yakni kebanyakan mereka itu adalah yang menyukainya dari kalangan Gen Z di usia 18 sampai dengan 25 tahun. Dapat diasumsikan bahwasannya tren Labubu ini sangat signifikan pada era Gen Z, di mana mereka itu menggunakan tren e-commerce untuk mendapatkan suatu produk tersebut. Kesimpulan, data primer digunakan untuk memahami perilaku konsumen secara langsung, dapat dibantu dengan survei atau strategi pemasarannya juga. Lalu untuk data sekunder, yakni untuk membantu dalam menganalisis tren pasar secara lebih luas, bagaimana melihat faktor eksternal seperti ekonomi dan sosial yang sedang terjadi pada saat ini. Kombinasi keduanya ini sangat memungkinkan keputusan bisnis yang lebih akurat untuk membuat sebuah produk baru. Konsep dasar dari produk tersebut yakni produk food and beverage yang bertemakan Labubu. Untuk alasannya, di sini saya akan menggunakan Labubu sebagai tren viral yang terjadi dikarenakan efek fear of missing out atau FOMO yang terjadi di masyarakat. Kolaborasi keduanya itu dapat kita implementasikan ke produk food and beverage agar semakin populer lagi. Pada poin target untuk strategi penjualannya, saya akan menggunakan teori online dan juga offline. Untuk online tersebut karena banyaknya hasil data yang masyarakat yang membeli dari sektor e-commerce, dan juga offline-nya mungkin adanya kerjasama dengan beberapa corporate atau tamu yang menginap di hotel tersebut. Lanjut ke poin terakhir, yakni inovasi dan juga branding. Untuk inovasinya mungkin saya akan menggunakan beberapa packaging yang unik, di mana itu juga berkesinambungan produk yang dijual. Lalu ada bundling, yakni berkolaborasi dengan package kamar yang sedang diberlakukan ya teman-teman. Ketika ada tamu menginap terus mendapatkan barang tersebut sebagai barang komplementari. Lalu ada paket bundling, yakni ada poin storytelling. Ketika tamu memakan atau menggunakan produk tersebut, dia akan merasa mempunyai pengalaman yang unik. Lalu ada use generated content, itu mendorong pelanggan membagikan pengalaman mereka di media sosial, dapat dijadikan sebagai poin FOMO juga nih. Lalu juga limited edition campaign, yakni menciptakan eksklusivitas agar konsumen semakin tertarik untuk
membeli barang tersebut. Setelah kita mengkaji beberapa produk baru, ada baiknya kita juga mempertimbangkan efek yang terjadi atas inovasi yang telah kita sediakan pada poin tersebut, yakni pada teori eksternalitas. Pada teori eksternalitas itu dibagi menjadi dua, yakni eksternalitas positif dan juga negatif. Untuk eksternalitas positif tersebut adalah teori yang mempelajari dampak positif atas diadakannya inovasi tersebut. Nah, contohnya adalah mendorong inovasi bisnis, peluang kerja dan branding, dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Terus untuk eksternalitas negatifnya, yakni efek FOMO dan perilaku konsumtif akan lebih berlebihan lagi, didukung dengan potensi oversupply dan penurunan tren. Lalu ada penambahan limbah dan juga dampak lingkungan. Kita masih ada solusi dari eksternalitas negatif yang muncul atas inovasi barang baru yang muncul tersebut. Contohnya adalah diversifikasi produk, juga ada strategi inovasi berkelanjutan, penggunaan kemasan ramah lingkungan. Nah, beberapa poin tersebut dapat digunakan sebagai poin-poin untuk menutup eksternalitas negatif yang muncul sebagai pelaku usaha yang bijak, teman-teman. Nah, setelah kita mengkaji beberapa latar belakang dan juga poin penting atas pertimbangan produk baru yang kita bikin, kita akan melangkah ke sesi terakhir, yakni poin kesimpulan. Hasil kesimpulannya adalah tren Labubu menciptakan peluang bisnis baru pada sektor food and beverage, didukung dengan pola pemasaran digital yang kuat dan mampu menemukan potensi besar dengan mempertimbangkan manajemen risiko yang baik dan juga inovasi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam entrepreneur.